Hello guys, hari ini masih lagi berita mengenai militer yang berlaku di Indonesia. Di mana kalau kita tengok judul video yang akan di-reaction pada hari ini, mengejutkan tanpa andalkan teknisi asing, TNI Angkatan Udara berhasil upgrade pesawat Su-30 jadi semakin gahar. Wow! Hello guys, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Guys, welcome back again to my YouTube channel. Anda bersama dengan aku Musa bin Muhammad Dirin di channel aku Musa bin Muhammad Dirin channel. Yang baru saja masuk ke channel YouTube aku ataupun yang sudah subscribe channel aku sejak dulu lagi dan kembali ke channel aku untuk menonton, untuk menyokong Musa channel, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kamu semua memang awesome, mantap, terbaik. Tapi yang belum lagi klik button subscribe, please to klik button subscribe. Kalau tidak keberatan, tekan lonceng untuk mendapat segala notifikasi video terbaru daripada Musa Channel. Dan kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang sentiasa menyokong Musa Channel, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang mampu membalas jasa kalian semua. Dan aku hanya mampu mendoakan semua di luar sana agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada wabak COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa kita akan buat sedikit video reaction di channel Bagi-Bagi. Kalau kita tengok judul video pada kali ini mengejutkan. Tanpa andalkan teknisi asing, TNI Angkatan Udara berhasil upgrade pesawat Su-30 jadi semakin gahar. Wow! Dimana kalau kita tengok video ni berdurasi dalam 7 minit, apa-apa pun jom kita tonton dulu video ini. Kita mengetahui sebenarnya apa sebenarnya TNI Angkatan Udara upgrade Su-30 ini yang dikatakan menjadi semakin gahar. Wow. Tapi sebelum itu, jom aku menjemput semua subscriber, semua viewer-viewer di luar sana. Jom komen di bahagian komentar di bawah pendapat kalian mengenai video kita pada hari ini. Tapi sebelum itu, kita layan dulu video ini guys. Jom. Importing all preferences from home interface. Systems are now fully operational. Importing all preferences from home. Sahabat Bagi-Bagi, sebagai elemen penggebuk utama atau bisa juga interseptor, Sukhoi Su-30 perannya amat vital bagi TNI AU. Terlebih seperti yang kalian semua tahu bahwa Indonesia saat ini hanya memiliki kurang lebih 41 unit pesawat tempur. 41. Jelas peran Su-30 sebagai heavy fighter yang dipunyai Indonesia saat ini sangatlah penting. Namun perlu diingat, yang namanya pesawat pastilah harus mengalami perawatan rutin ya. Dan sudah sangat wajib serta umum, bagi setiap negara yang mengoperasikan jet tempur harus mampu melakukan pemeliharaan sendiri. Karena jika tidak, maka kekuatan armada tempur tersebut bisa-bisa harus kopong di usia dini bos. Dan hal semacam ini tentu tidak bisa dibiarkan ya. Bayangkan jika pesawat tempur yang kita punya harus pensiun di usia muda, tentu akan mempengaruhi kekuatan Indonesia bukan? Sobat Bagi-Bagi, kita ambil contoh Irak. Negara tetangga Iran itu terlalu mengandalkan teknisi asing untuk melakukan maintenance, alhasil ketika perang, insinyur asing itu pun pergi dan meninggalkan jet tempurnya. Melihat hal ini, akhirnya membuka mata kita soal pentingnya mampu melakukan pemeliharaan secara mandiri. Nah sobat sekalian, syukurnya Indonesia tidak seperti Irak yang hanya bisa mengandalkan teknisi asing. Buktinya, TNI AU sebelumnya pun mampu mengupgrade kapasitas F-16-nya melalui program MLU. Dengan upgrade ini, pesawat F-16 bisa menggunakan senjata baru dan usia pesawat terbang akan lebih panjang hingga 8.000 jam, sehingga TNI AU bisa mengoperasikannya hingga 20 tahun mendatang. Bangganya pula, proses seperti ini tidak bisa dilakukan semua negara, alias hanya negara-negara tertentu yang mampu melakukannya. Dan berita terbarunya, Skatek 044 Lanut Sultan Hasanuddin tengah melaksanakan pemeliharaan tingkat sedang pesawat Su-30MK milik TNI AU. Hal ini terlihat dari serah terima pesawat Su-30MK nomor ekor TS3002 dari Skadron Udara 14 Lanut Iswah-Judi yang akan menjalani perawatan tingkat sedang di Skatek 044. Namun jangan bayangkan servis Su-30 layaknya mobil atau sepeda motor. sebab butuh waktu 24 bulan alias 2 tahun agar Su-30 dengan nomor ekor TS3002 siap kembali mengudara.
Sahabat bagi-bagi, perlu diketahui bahwa Su-30MK TS-3002 memang awalnya ada di Skadron 11, namun beberapa waktu lalu dialihkan ke Skadron 14 Lanut Iswajudi sebelum akhirnya dikirim ke Skatek 044 untuk menjalani pemeliharaan. Nah, tujuan Su-30MK TS-3002 dipindah ke Skadron 14 ialah untuk terbang familiarisasi para pilot tempur di sana, bos. Karena Skadron 14 nantinya akan mengawaki Su-35 Rusia sehingga dibutuhkan kesiapan sedari kini. Lalu untuk pemeliharaan Su-30 sendiri sangat penting guna memperpanjang umur pakai pesawat tempur tersebut, serta untuk menjaga tingkat readiness Su-30 agar tetap tinggi sehingga bisa ditugaskan sewaktu-waktu dibutuhkan. Seperti admin sudah katakan di awal, yang namanya pesawat tempur butuh pemeliharaan karena jika tidak, armada tersebut bisa kopong melompong di usia muda. Tapi penting dicatat bahwa saat ini Indonesia masih belum mampu untuk melakukan pemeliharaan tingkat berat ya. Namun kita tetap harus berbangga karena TNI AU mampu melakukan pemeliharaan secara mandiri, dengan begitu Su-30MK diharapkan tidak lagi menjalani perbaikan di luar negeri, dan secara otomatis akan mengurangi biaya yang mahal. Karena untuk biaya perawatan dan pengoperasian dari Su-30MK sendiri diketahui memiliki harga yang cukup mahal, Bung. Oke, dari sini kita bisa lihat betapa sebenarnya SDM yang kita punya begitu handal ya. Percayalah, SDM Indonesia sebenarnya banyak berkualitas, bos. Hanya saja pemerintah kita kurang perhatian dan kurang mengapresiasi. Okelah, untuk membuat pesawat tempur Indonesia sampai saat ini memang masih belum mampu. Namun lihat, untuk melakukan pemeliharaan, Indonesia terhitung sudah mampu. Hal ini juga nantinya berguna jika Indonesia akan mengakuisisi pesawat tempur lain ke depannya. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Silahkan berikan tanggapan kalian di bawah ya. Wassalam. Lanut Iswaji, Iswahaja, Iswajadi. Sukhoi. Guys, betul lah kalau kita tengok cakap admin bagi-bagi tadi, kita beli jet tempur ataupun pesawat tempur semahal bagaimanapun, walaupun harga pesawat tempur itu memang yang termahal di dunia, tetapi kalau kita tidak pandai menjaga maintenance kapal itu, kemungkinan besar kapal ataupun jet tempur itu mampu bertahan dalam 2-3 tahun dalam satu jangka masa yang pendek.
Kalau kita tengok harga satu pesawat tempur ataupun jet tempur ini bukanlah satu harga yang murah, guys. Kalau kita tengok satu pesawat tempur boleh mencapai ataupun boleh mencecah million. Satu pesawat tempur. Tetapi kita semua sedia maklum apabila kita memiliki pesawat tempur, maintenance dia pun boleh dikatakan mahal, guys. Memang untuk kita maintenance pesawat tempur ni memang cukup mahal. Dan oleh sebab itulah kenapa negara Iraq mempunyai ada beberapa puluh pesawat tempur ataupun jet tempur. Tetapi semua maintenance untuk membaik pulih pesawat tempur bukan dilakukan secara mandiri. Bukan orang-orang Iraq sendiri yang membuat maintenance terhadap pesawat tempur. Di mana kalau kita tengok di Iraq, pesawat tempur yang buat maintenance terhadap pesawat tempur mereka adalah orang asing. Mereka hanya mengguna, dan untuk segala maintenance pihak luar yang akan datang untuk membuat maintenance kepada kapal itu. Dan kesan ataupun implikasi dia daripada itu, apabila tukang maintenance ataupun technician yang menjaga kapal itu keluar ataupun telah beralih arah ke negara lain, secara tiba-tiba, secara mengejut, pesawat itu tidak dapat lagi di maintenance. Jadi selepas itu pesawat tempur itu akan terbiar begitu sajalah. Tiada yang dapat membuat maintenance kepada kapal itu melainkan orang asing. Rugilah, guys. Kita beli million dolar, tetapi akhirnya kapal ataupun pesawat tempur itu tersadai begitu saja. Tetapi ini tidak berlaku di Indonesia. Di mana kalau kita tengok seperti video tadi, di mana di Indonesia, khususnya di TNI Angkatan Udara di Indonesia, di mana segala maintenance, segala baik pulih badan ataupun enjin-enjin pesawat tempur di Indonesia. Kalau kita tengok F-16, Su-30 yang berada di Indonesia, kalau terdapat 41 jet tempur yang ada di Indonesia, di mana kalau kita tengok segala maintenance adalah anak bangsa di Indonesia sendiri yang membuat maintenance secara mandiri. Secara mandiri, guys. Di mana kalau kita tengok yang membuat maintenance terhadap pesawat tempur di Indonesia adalah di kalangan TNI Angkatan Udara sendiri. Di mana ada pesawat-pesawat tempur yang telah dibuat maintenance oleh TNI Angkatan Udara yang mampu boleh selama ini mungkin terbang dalam satu jangka masa yang pendek, dalam contoh 12 jam. Tetapi selepas di-upgrade, pesawat terbang ataupun jet tempur ini mampu untuk dibawa ke udara mencecah sehingga 18 jam. Ini adalah salah satu mandiri yang dilakukan oleh TNI Angkatan Udara di Indonesia, guys. Ini sebenarnya yang dapat dibanggakan, guys. Kita dapat berjimat bukan sahaja puluhan ribu, padahal boleh mencecah jutaan, guys. Jutaan dolar daripada kita menjemput technician ataupun kita menjemput maintenance daripada luar negara kita datang ke negara kita untuk membaik pulih jet tempur. Kita menggunakan banyak kos, banyak duit akan keluar. Kenapa kita tidak menggunakan kemahiran ataupun apa yang ada di dalam negara kita? Di mana kalau kita tengok TNI Angkatan Udara, banyak di antara mereka yang mempunyai kemahiran dalam maintenance, mana sebilangan daripada mereka mempunyai pengalaman lebih daripada puluhan tahun yang memang arif ataupun mengetahui cara membuat maintenance jet tempur. Mantap, guys. Jadi di sini tidak salah Kementerian Pertahanan di Indonesia dapat mengupgrade lagi skill ataupun kemahiran yang ada pada mereka ini untuk di-upgrade, sama ada menghantar mereka ini untuk menjalankan satu latihan khusus. Jadi di sini dapat sedikit sebanyak lagi dapat save budget daripada segi maintenance kapal terbang. Mungkin selepas ini Indonesia, khususnya Kementerian Pertahanan di Indonesia, pasti akan membeli banyak lagi jet-jet tempur yang akan masuk ke Indonesia. Jadi jika kalau maintenance untuk jet tempur dibuat sendiri oleh anak bangsa di Indonesia, khususnya TNI Angkatan Udara secara mandiri, jadi secara banyak di sini dapat menjimatkan lagi sebenarnya kos daripada kita menghantar jet tempur ini di luar untuk di maintenance. Padahal di dalam negeri kita banyak yang mempunyai kepakaran tersebut. Kenapa kita tidak gunakan sahaja? Oke, guys, untuk hari ini itu saja sedikit information daripada Musa Channel. Yang menonton video aku dari mula sampai selesai, aku mengucapkan ribuan terima kasih, guys. Kamu memang awesome, mantap, terhebat. Tapi yang belum lagi klik button subscribe, please to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Oke, guys, akhir kata daripada Musa Channel. Thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.